Oke, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang utama yang harus kita jaga dengan takwa, dan takwa yang terbaik adalah dengan ilmu. Dan kita mengambil tema takwa, yaitu tentang halal dan haram dalam transaksi muamalah. Dan kita sampai pada tema jual beli, hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang jual beli patung dan lukisan yang bergambarkan manusia atau hewan yang tidak disembah. Nek disembah niku ndak boleh napa meleh. Nek boten disembah itu ndak boleh, apalagi disembah. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan, yaitu hukum menjual boneka atau mainan anak-anak yang bermotif atau berpola manusia atau hewan yang bernyawa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mengetahui haramnya membuat, menjual atau membeli patung atau lukisan yang berisi gambar manusia atau hewan, maka apakah lantas hukum haram ini tidak ada pengecualian? Artinya apakah mutlak semuanya jadi tidak boleh? Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti boneka, mainan anak-anak umpamanya, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, mayoritas ulama, yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, mengecualikan dalam bab patung dan gambar yang menjadi mainan anak-anak. Jadi mereka membolehkan. Para ulama ini berdalil dengan hadis Nabi SAW dari riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kuntu al-abu bil banati indan nabi. Pada waktu itu aku bermain dengan anak-anak wanita lain di tempat atau di rumah Nabi SAW. Berarti ini catatannya ini anak-anak ini. Wa kana li sawahibu yal abnamai, dan teman-temanku ya main bersama aku di situ. Fa kana Rasulullah SAW idza dakhala yataqam makna minhu, dan Nabi SAW ketika masuk ke dalam rumah, maka anak-anak wanita tadi yang teman-teman saya tadi pada sembunyi. Fayusarri bihinna ilayya fayal abna ma'i. Lalu setelah itu mereka bermain lagi bersama denganku. Dalam hadis ini Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan atau dijelaskan atau dinyatakan dengan tegas bahasanya Ibunda Aisyah bermain dengan anak-anak kecil yang lain dan mainannya adalah boneka. Jadi sementara dari sisi itu diperbolehkan. Kecil, anak kecil nggih, tapi nek modelnya pun kayak Pak Joko dolanan boneka mboten angsal. Boneka urip. Nek ditemok bengok. Dalam hadis yang lain, saat pulang perang Tabuk atau Khaybar, Nabi SAW masuk ke dalam rumah. Seketika angin bertiup menyingkap kain penutup rak. Maka Nabi SAW melihat ada mainan boneka milik Aisyah di situ. Nabi SAW bertanya, apa ini wahai Aisyah? Aisyah menjawab, mainanku. Nabi SAW melihat kuda mainan yang bersayap. Nah, jadi zaman niku pun enten kuda bersayap ya. Saat ini nggih kathah malah. Yang terbuat dari kain perca di antara boneka. Jadi waktu itu adanya bahan-bahan saenten nggih damel ini. Seraya bertanya, yang inikah? Ia kemudian menjawab, yang ini apa? Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, ini kuda. Nabi SAW bertanya,
ini apa? Seraya menunjuk sayapnya. Ini sayap. Nabi SAW berkata heran, kuda kok memiliki sayap? Aisyah menjawab, apakah engkau tidak pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman memiliki kuda bersayap? Mendengar jawaban Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tertawa hingga kelihatan taringnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ternyata Nabi tidak kemudian mengambil mainannya itu lalu dibuang, tidak, tapi dibiarkan saja. Maka dua hadis di atas menunjukkan bahwa patung atau gambar makhluk hidup yang menjadi mainan anak-anak dikecualikan dari gambar dan patung makhluk hidup berdasarkan persetujuan Nabi SAW terhadap boneka mainan Aisyah. Karena jika itu terlarang, tentu Nabi SAW akan melarang Aisyah memainkan boneka tersebut. Nah, itulah pendapat yang pertama yang menjadi pendapat mayoritas ulama dari kalangan madhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Nah, lalu pendapat yang kedua, sebagian ulama dari madhab Hambali tetap mengharamkan boneka mainan anak-anak dengan dalil bahwa hadis Aisyah di atas telah dinasakh atau dihapus hukumnya oleh keumuman hadis yang melarang membuat patung. Nah, maka penulis kitab ini yaitu Dr. Irwandi Tarmidi berpendapat atau menanggapi dengan perkataan beliau mengatakan pendapat ini tidak kuat karena hadis Aisyah terjadi pada masa akhir kenabian. Sedangkan hadis yang diduga sebagai nasakh tidak jelas terjadi kapan. Namun muskil sekarang bahwa boneka mainan Aisyah terbuat dari kain perca yang tentunya kemiripannya dengan manusia hakiki tidak terlalu berbeda dengan boneka yang diperjualbelikan pada zaman sekarang yang dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar mirip manusia dan hewan. Oleh karena itu sebagian ulama kontemporer mengharamkan boneka kecuali boneka yang terbuat dari kain perca. Akan tetapi beberapa ulama kontemporer tetap membolehkan boneka yang sangat mirip dengan manusia hakiki karena sebagai mana patung dan lukisan yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki rendah tetap dihukumi haram. Sebaliknya boneka yang tingkat kemiripannya dengan manusia tinggi tetap diperbolehkan. Wallahu a'lam. Dengan demikian dibolehkan membuat, menjual, membeli serta mempergunakan boneka mainan anak-anak dan hasil keuntungan menjualnya menjadi halal. Alhamdulillah panjenengan yang selama ini jualan boneka tidak perlu pensiun, boleh dilanjutkan. Tapi kalau pertemuan yang lalu, yang jenengan yang jualan reco, patung-patung, itu ya tidak boleh, diganti yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bab berikutnya yaitu menjual patung alat peraga dalam proses belajar mengajar. Jadi memang patung itu dibutuhkan, kayak di kedokteran, gitu kan, kayak di biologi. Gitu. Maka sebagian ulama kontemporer membolehkan menggunakan patung alat peraga dalam proses belajar mengajar pada materi yang memang membutuhkan alat peraga, seperti menjelaskan organ tubuh manusia bagian dalam, hati, limpa, kemudian jantung dan lain-lain pada materi pelajaran biologi. Karena mereka mengkiaskan dengan boneka untuk mainan anak-anak. Kalau saja boneka aja dibolehkan untuk mainan, apalagi patung organ tubuh manusia dalam rangka proses belajar mengajar tentu dibolehkan. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani berkata, sekalipun kami berpendapat bahwa menggambar dan membuat patung hukumnya haram, akan tetapi kami berpandangan boleh bila gambar dan patung tersebut digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak ada sarana lain yang mampu menggantikan perannya seperti gambar dan patung yang memang diperlukan dalam ilmu kedokteran sebagai alat peraga. Tetapi lembaga fatwa Saudi Arabia tetap mengharamkan patung dan gambar yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar berdasarkan keumuman hadis yang melarang patung dan gambar dan pengecualian hanya untuk mainan anak-anak saja, tidak bisa dihiaskan dalam kebutuhan yang lain. Menurut pendapat kedua, maka haram hasil keuntungan menjual patung dan gambar makhluk hidup yang digunakan sebagai alat peraga dalam proses belajar mengajar. Jadi memang ada khilaf, penulis kitab ini membolehkan, tapi Majelis Fatwa Saudi itu melarang. Cuman keganjilan fatwa Majelis Fatwa Saudi adalah lebih kepada nek buat mainan seperti boneka aja boleh, mosok buat belajar malah tidak boleh kan gitu. Artinya ya memang namanya ulama itu kadang kalau fatwa itu kadang ya ada hal-hal yang memang gimana ya, mungkin benar mungkin salah gitu loh. Ulamanya nggak salah, dengan tinggal nanti kita bagaimana mendudukkan suatu permasalahan dengan dalil yang lebih baik. Artinya kalau kita kembali ke dalil tadi, bahwasanya buat mainan aja boleh, maka buat belajar harusnya lebih boleh. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu
poin atau bab berikutnya yaitu menjual foto atau poster manusia atau hewan. Jadi gambar orang, misal pemain bola atau kemudian artis gitu kan. Nah, untuk mengetahui hukum jual beli foto makhluk yang bernyawa, terlebih dahulu harus diketahui hukum memotret objek makhluk hidup. Permasalahan hukum menggambar makhluk hidup dengan menggunakan kamera merupakan permasalahan yang tidak dibahas oleh ulama dulu. Karena tidak dibahas, maka dibahas di kemudian, makanya menjadi hukum kontemporer, hukum yang baru. Nah, ada beberapa pendapat, yaitu paling tidak ada di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, sebagian ulama mengharamkan pengambilan gambar menggunakan kamera dan hasil potretan tidak dibolehkan kecuali untuk hal-hal yang bersifat pribadi dan penting, seperti foto yang digunakan untuk paspor, KTP, ijazah, dan dokumentasi yang penting. Jadi kalau jenengan punya kegiatan, terus nanti bikin SPJ harus ada fotonya, nah itu boleh. Tapi nek cuman foto-foto terus diupload di medsos gitu kan, nah itu sebaiknya ditinggalkan. Apalagi nanti ada penyakit namanya ain. Penyakit ain itu penyakit yang muncul karena orang yang memandang gambar dengan benci atau dengki. Nah, jenengan yang sehat, nggak punya keluhan, nggak punya riwayat sakit, tiba-tiba sakit, dibetoten dokter ya bingung, ini orang apa ya, di diagnosa apa-apa enggak ketemu, dicek lab enggak ketemu. Nah, makanya sebenarnya larangan-larangan itu ada kebaikannya buat kita sebenarnya. Cuman kadang manusia niku nek ngene iki ya aku ra iso ngene ra iso ngono. Pokoknya selama ada kepentingan enggak apa-apa. Misalnya dengan di sekolahan gitu kan, lalu sekolahannya ada kegiatan-kegiatan yang memang harus dipublikasi agar orang tuanya tahu gitu kan, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau secara pribadi hanya untuk tampil secara pribadi tanpa ada kepentingan apapun, bahkan mengupdate kegiatan di dalam rumah tentang warganya, tentang anak istrinya, itu udah banyak kejahatan yang berawal dari situ. Jadi ini berarti ning omah sini wong semene, ternyata wonge wedok kabeh misalnya gitu. Oh ternyata sing kakunge jam 8 udah enggak di rumah, nah, udah dilancarkanlah kejahatan-kejahatan itu berdasarkan data digital seperti itu. Maka pendapat ini termasuk mobil ini kali Pak. Mobil ini bagian belakang sosok enten to. Niki ayah, ibu, anak si A, si B, jadi konangan to. Iki sekeluarga berarti sini mung semene gitu kan. Jadi nek arep nyikep wong papat ya paling ora butuh wong loro. Nah, itu menjadi wasilah buat para penjahat-penjahat kriminal itu untuk melakukan kejahatannya. Nah, pendapat ini didukung oleh Dewan Ulama atau Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia nomor Fatwa 1978, bahwasanya dalil pendapat ini bahwa tindakan mengambil gambar dengan kamera secara bahasa bisa disebut menggambar, dan hasil gambar yang digunakan juga disebut gambar. Dengan demikian tindakan atau hasil perbuatan tersebut termasuk dalam larangan menggambar. Jadi menurut beliau kamera atau foto yang kemudian tidak urgent, maka itu bisa masuk dalam kategori menggambar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa memotret menggunakan kamera sekalipun objeknya adalah makhluk hidup, hukumnya dibolehkan selagi memenuhi kaidah syariat Islam, yaitu bukan gambar wanita atau laki-laki yang terbuka auratnya, kemudian foto hasil potretnya tidak dipajang di dinding, tidak dipajang di pinggir jalan dan tempat-tempat keramaian lainnya. Nah, pendapat ini didukung oleh Syekh Utsaimin, Syekh Said Sabiq dan beberapa ulama lainnya. Para ulama ini berdalih bahwa terdapat perbedaan antara hakikat menggambar dengan tangan dan menggambar dengan menggunakan alat atau kamera. Yaitu menggambar dengan tangan terdapat unsur menandingi ciptaan Allah. Jadi dia berusaha untuk mencipta gitu kan. Sedangkan menggambar dengan kamera hanya sekedar mengabadikan ciptaan Allah tanpa ada campur tangan manusia, yaitu melukis tadi. Bila terdapat perbedaan antara menggambar dan memotret, maka pemotretan tidak termasuk dalam larangan hadis tentang larangan menggambar. Maka hukum potret kembali kepada hukum asal sebuah perbuatan, yaitu dibolehkan selama tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis. Juga foto tidak ubahnya bagikan orang bercermin, namun bayangan dalam cermin tersebut dapat diabadikan. Jadi foto niku ada pendapat yang kedua niki itu kayak orang ngilo persis plek. Dan tidak seorang pun yang mengharamkan bercermin dan melihat bayangan pada cermin. Dari tinjauan dalil, sepertinya pendapat kedua lebih kuat, wallahu alam. Jadi pendapat beliau penulis ini lebih condong kepada yang kedua, bahwasanya foto diperbolehkan dengan catatan tadi tidak dipajang. Jadi di rumah niku Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Niku nek saged, nah niki nggih masukan atau saran saya. Sisane nggih terserah panjenengan sing gadah mriyen jenengan. Niku mboten usah majang foto ini. Karena nanti foto itu menjadi wasilah syaitan untuk tinggal di rumah jenengan. Seneng dia dengan yang dipajang-pajang patung ngoten niku. Nah terus piye no Mas? Wong ora ngerti no nek aku wis menikahi dirinya. Lah nek punten ngomah bareng nek dua anak pating jridil ya ngertos to nek niku garwa jenengan. Kadang niku lho kula ten mlebet ngomah niku omahe piye-piye niku kadang niku foto nikah puluhan tahun yang lalu. Bar niku dilebetke album mawon lak ampun gitu kan. Nanti kula nanti bingung lho kok rada benten nggih Pak niku jenengan kok pun lemah niku tesih kuru. Bukan kuwi mbiyen nom-nomanku. Sampai kula nate lho Pak, nate tenggene piyai jaler niku pun dudul suwi banget. Nanti kalau tawari goleke bojo, ya ini mboten rawuh. Niku kula mlebet ngomahe. Mlebet ngomahe niku omahe singup banget. Singup banget terus ada beberapa tempat niku isine niku patung-patung, terus bar niku foto-foto. Terus kula gatek-gatekke iki foto wong wedok kok bola-bali enten-enten mriku maksudnya banyak gitu loh. Kula nganti ngeten, niki mantan jenengan. Nggih. Lah jenengan kok tesih nyimpen foto mantan iki jeneng napa? Napa mantan jenengan dereng kawin melih? Nggih pun. Aduh. Nah, itu juga ndak boleh Pak kayak gitu. Makanya orang-orang yang memajang-majang foto apalagi orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kisah hidupnya, cerita hidupnya, itu marahi mboten saged move on gitu. Marahi males, marahi pokoknya ndak bisa seolah-olah ndak ada yang lebih baik daripada dia gitu. Padahal nggih hidup itu kalau mau apa ya istilahnya, mau kita amati kayak roda itu jadi mau muter gitu loh. Ketika memang sudah kita tinggalkan ya sudah, kita kalau emang mau nikah ya nikah lagi aja, nggak usah kemudian berpikir aku cek mencintainya padahal itu bojone wong liya gitu kan. Nah ini dalam Islam itu nggak boleh kayak gitu ya. Nah nek perlu dicopot, disobek-sobek kalau nek ngarankan itu harusnya jangan buang mawon, jangan bakar mawon. Sudah jadi istrinya orang lain kok gitu. Maka dengan demikian maka menjual artis potret sekalipun objeknya adalah makhluk hidup diperbolehkan dan hasil keuntungan penjualannya halal dan bekerja sebagai tukang foto adalah pekerjaan yang halal dengan syarat memperhatikan kaidah umum syariat sebagaimana telah dikerjakan di atas. Nanti gini, ketika jenengan jadi tukang foto, kemudian dari hasil fotonya itu nanti dikasihkan dalam bentuk album, nah jenengan tidak apa-apa, foto nikah, nanti kalau pernikahan. Nah tinggal nanti pihak ini yang punya foto itu nggih nek saged ampun dipajang ngoten mawon. Atau misal ten pantai niku nah, lagi dolanan dan pasir dan laut kali putrane kali putune nanti rampung dicedhaki tukang foto nggo Pak niki hasilnya niki enten jebretan sekitar 150 jebretan tak jebretan 2000 kan ngoten niku sok-sok tawari ngoten nek kersa niki kan nah nek gak boten kersa nggih mboten ana napa niki kula kalih iseng-iseng kalih golek mangan anak bojo curhat to akhire mesake gitu kan ya spiro pase wis nggih monggo terserah jenengan ning ampun kirang saking 100 kirang kok ra etuk kurang sama 100 akhirnya dibayar gitu kan. Nah bayar, nah niku jenengan butuh mantuk ten file niku ndak apa-apa kayak gitu. Nah ini menurut pendapat penulis kitab ini ngoten nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga nek jenengan dadi tukang foto kawinan, fotonya adalah foto pre-wedding. Nah itu ndak boleh. Kenapa? Piye nek pre-wedding niku napa nikah to? Dereng. Tapi ngonten nika gandengan, sosok rangkulan, sosok boncengan nah, terus dipoto. Nah, itu ndak boleh. Makanya nek foto kawinan niku ya foto pas prosesine nika, ampun pas pre-wedding. Non? Pasca wedding nggih. Kemudian berikutnya kita masuk bab baru menjual barang yang bermotif manusia atau hewan. Nah, berarti kaos, enten gambare ngoten niku. Nah, bila gambar manusia dan hewan terdapat pada kain, piring, buku, majalah yang bermanfaat atau barang lainnya, apakah boleh menjual barang tersebut? Nah, piring kan manfaat gitu. Terus kain kan manfaat, tapi kok enten gambar-gambare ngoten niku. Maka bila maksud dari barang tersebut adalah fungsi yang dibenarkan syariat, seperti buku pelajaran yang ada gambare atau kemudian majalah namanya judulnya majalah Trubus mesti kan dia jelaskan tentang kewan kali tanduran toh. Nah, mungkin nek jelaskan judulnya Trubus ning ra nek gambar kewane kan bingung gitu kan.
manuk iki tapi ra enek manuke bingung. Bayangke sing ora-ora mungkin malah to. Nah, kemudian piring untuk tempat makan, karpet yang dihamparkan, maka dibolehkan jual beli barangnya dulu. Nah, cuman permasalahannya sekarang ya, kalau dia ada gambarnya gimana? Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diharamkan bila keberadaannya hanya sebagai pengikut, maka dibolehkan berdasarkan kaidah fikih. Kaidah fikihnya berbunyi yuk tafaru fit tabi mala yuk tafaru fil matbu. Dimaafkan sesuatu yang diharamkan bila statusnya hanya sebagai pengikut dan bukan statusnya untuk tujuan. Jadi misal jenengan mundut mangkok jago, kan iku sing dituku mangkoke ta mboten jagone to. Nah, maka menurut kaidah ini jenengan membeli mangkoke niku boleh gitu. Ketut gambar jago. Dalam kaidah ini maka dalil kaidah ini adalah riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW naha an bai'is simari hatta yabdua solahuha, naha al bai'i wal mutba'a. Nabi SAW melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu matang. Beliau melarang penjual dan pembelinya. Jadi Nabi melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum matang. Jadi yang jenengan ajeng nebaske pelem, ajeng nebaske nongko, niku kedah tuwa riyin. Nek cek pentil-pentil cilik-cilik niku mboten angsal. Namun bila status buah di pohon itu hanya sebagai pengikut, seperti si pembeli tanah kebun yang berisi pohon berbuah yang belum matang, maka itu dibolehkan sebagaimana sabda Nabi SAW, manittaba'a nakhlan ba'da antu abbaro, siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawinkan, fasamaratuha lil ba'i, maka buahnya milik penjualnya, illa ayyastarito al mutba, kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya. Terus ngeten, ketika jenengan gadah kebon, dan kebon enten wit pelem, nek kurma lah mboten umum ten niki, pelem mawon. Nah, ketika jenengan gadah wit pelem, terus jenengan ajeng nebaske peleme, pelem pentil niku mboten angsal ditebaske. Nek jenengan ajeng nebaske, paling mboten niku rata-rata pun gede-gede pun tua-tua, emrampu. Sehingga nanti yang beli niku mboten tertipu. Nah, iki tak prediksi 10 yuta. Kandeng pentil gogro kabeh gitu kan, 2 yuta wae ra etok gitu kan. Nah, terus akhirnya sing nebas nesu untuk buaya mung 2 yuta terus itu dibabat sisan. Nah, itu ndak boleh. Tapi kalau jenengan jualan tanahnya, kebone mboten tandurane mboten poe, kebone ten mriku enten peleme. Nah, niku sebenarnya hukum asale peleme niku nggene sing ngedol. Misalnya itu sing ngedol jenengan nggih jenengan itu kan. Tapi nek pembeli mempersyaratkan, iki gandeng enek peleme, ya to. Peleme ketoke pentile ya akeh. Iki tak tuku aku gelem nuku ning kuwi tuku tak pek. Sampeyan njaluk siji wae ra etuk. Ah, terus penjuale jenengan dalam hal ini nggih pun, nek nggih pun berarti boleh. Nah, sesuatu yang mengikut pada transaksi yang besar maka boleh diikutkan atau boleh dimiliki. Nah, kembali ke mangkok jago wau kan yang dibeli mangkoknya bukan jagone. Nah, maka jagone ketut enggak apa-apa gitu. Menurut kitab ini gitu loh. Menurut kitab ini jago ten gambare niku lho. Ora terus dhek duwe pitik jago digawa ndak boleh nek niku. Nah, kita tutupkan lagi. Tuku mie ayam mangkoknya go mulih. Ndak boleh. Tapi ten sunah enten lho. Mie ayam bisa dimakan sama mangkoknya ngono ki lho. Iki bakul iki tenan ora, ternyata mangkoke niku napa nika? Pangsiting gede banget. Enek-enek wae. Berarti Pak Joko mungkin gawe no jual sego sama pancinya. Nah, tinggal pancine opo gitu. Waduh. Wah, wis kacau. Dalam hadis ini Nabi SAW tidak mensyaratkan sahnya jual beli kebun bila buah di pohon telah matang. Nah, karena status buah dalam akad ini sebagai pengikut bukan tujuan. Jadi jual tanah yang ada pohon buahnya, hakikatnya sebenarnya buah ini buahnya pas berbuah nih loh, miliknya penjual. Tapi kalau dipersyaratkan sama pembelinya tak pek ya itu mau nggak mau dilepaskan. Demikian juga dalam hal jual barang yang terdapat gambar yang diharamkan. Akan tapi bila gambar tersebut merupakan tujuan, seperti piring yang dipajang sebagai hiasan,
piring enten biasane gambar-gambar, misal gambar koi nopo-nopo. Nah, maka akad jual belinya tidak dibolehkan karena tujuannya bukan semata-mata piringnya, tapi yo memang dituku karena ada gambarnya. Termasuk buku tulis, misalnya mendutke buku tulis putrane napa putune. Sok-sok kan enten gambare orang, enten gambare nopo gitu kan. Nah, itu kan kita mau beli buku nih mboten gambare. Mosok iki sampulnya suwek wae ngono. Ngoten to. Tetap dibeli, nah mungkin nanti disampuli. Begitu pula jika kegunaan barang tersebut untuk sesuatu yang dilarang agama, seperti kain tirai penutup jendela yang bergambar manusia atau hewan, baju yang bergambar manusia atau hewan, maka penjual dan pembeli bisa terkena dosa kecuali pembeli berniat untuk menghinakan gambar tersebut, seperti kain yang bergambar dipotong dan dibuat sebagai sarung bantal. Nah, terus ngeten, umpami jenengan ajeng damel korden ngoten niku. Nah, maka sengaja memilih korden yang ada gambare orang gitu kan. Maka itu menurut kitab ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Kecuali misal kordene iki gandeng kaine sing gambare caleg iki murah gitu kan kadang rapayu to peh nika. Terus disambung-sambung ning pas nggen sirahe diketoki gitu kan. Dadi mung ketok awake-awake ngoten niku tok kotak-kotak ngoten niku. Nah, menurut kitab ini diperbolehkan. Atau niku wau enten gambare wonge ning dienggo keset misalnya ngoten niku. Nah, itu boleh. Jadi kon pas raine niku lho bedaan keset ngoten niku. Itu boleh menurut kitab ini gitu. Tapi nek sifatnya tadi itu digantung, dipajang, mboten angsal, ngoten. Pramila Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku saran kula nek kaos kampanye enten gambare orang ini kok ampun nggih salat. Ampun nggih salat. Niku mungkin marahi mboten kusuk. Kan pripun? Niku kesek. Nggih jeroan mawon gitu kan. Nggih jeroan mawon, ampun nggih salat. Kadang sholat yo klambi partai gitu kan. Nah, itu ndak boleh. Lah apa haram Mas terus sholatnya jadi batal? Nggih mboten. Cuman Al-Qur'an kan mengatakan khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaianmu atau perhiasanmu yang paling baik, pakaian yang paling baik kalau sholat. Paling baik niku mboten soal penilaian orang, mboten. Nek dinilai orang mungkin mesti yo tergantung standare. Standare wong sugih dadi elek terus gitu kan. Nah, niku standare kembali ke jenengan. Maksudnya pripun? Niku jenengan nek umpami ngangge rasukan niku, kaos partai niku. Niku kira-kira nek jenengan niku enten acara ngangge niku, isin apa mboten ngoten mawon. Nek jenengan isin, kudune lho ning masjid niku luweh isin. Mboten malah nek jagong lambene mlipit apik-apik ya kan, giliran ning masjid gombal mukia dinggo. Aduh. Jangan. Kaos niku kaos partai niku lho sing enten gambare banteng napa-napa niku. Tapi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi SAW saat masuk rumah mendapati kain tirai penutup salah satu sudut rumahnya bergambar patung. Begitu masuk loh, kayak nek gambare patung iki. Tatkala beliau melihat, beliau copot, kemudian wajah beliau berubah. Jadi Nabi niku nek nesu niku mboten nate bungok-bungok wonten niku ngamuk-ngamuk. Namung napa mangar-mangar ngoten mawon. Nah, orang-orang di sekitarnya udah paham, oh, ini marah ini. Maka beliau bersabda, "Ya Aisyah, asadun nas adaban yaumal qiyamah alladzi yudahuna bi khalqillah." Aisyah, orang nanti yang akan mendapatkan adab yang sangat berat di hari kiamat yaitu orang yang menandingi ciptaan Allah. Terus nunjukkan kain ini. Ini gitu. Kemudian Aisyah berkata, "Kain tirai tersebut aku potong dan aku buat sebagai sarung bantal." Akhirnya sama Ibunda Aisyah biar bisa dimanfaatkan karena zaman dulu niku kain niku bener-bener mahal, kain niku bener-bener barang mewah. Nah niku dipotong sehingga bisa dimanfaatkan untuk sarung bantal atau yang lain. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, membeli gambar yang bukan sebagai tujuan tetapi gambar ikut kepada benda yang lainnya seperti gambar yang terdapat dalam majalah, koran, maka tujuan seseorang membeli majalah dan koran tersebut adalah untuk beritanya, kok di dalamnya ada informasi, ada gambarnya, maka hukumnya membeli koran dan majalah itu boleh karena status gambar bukan tujuan, adalah ikutan. Akan tapi bila gambar tersebut dapat dihapus dengan mudah, maka perbuatan itu jauh lebih baik. Nah, pun ini soal gambar patung boneka pun. Saat ini kita masuk ke
narkoba, jual beli narkoba. Oh nggih, monggo Ibu, pripun? Kula nek ora dicegati terus kula kowe. Pripun? Nggih. Nggih, siap. Nggih. Pertama, hukum membeli kalender yang ada fotonya itu karena kita mau beli kalender bukan fotonya, maka itu boleh. Tapi kalau niatnya adalah beli kalender itu karena ada foto itu, maka jadi tidak boleh. Nah, setelah jenengan dapat kalender itu, maka bagian gambar-gambar itu jenengan tutupi. Carane pripun Mang pados spidol dioret-oret nggih bagian rainya. Kali Pak Gani mungkin kan kayak spidol pink kan gambari kowok-kowok ngoten niku lho. Nah, yen pas yen muka-mukane pripun? Nggih. Karena nanti hukumnya kan jadi menjenengan memajang gambar-gambar tapi ada di kalender ngoten. Pramila kados ten Masjid Al Qudus nika kedae dicopot nika Kiai sinten nika. Wong kula sing ngaji ten mriku kula mboten nate dipajang rai kula. Malah kiai ngendi-ngendi dipajang ning kono. Niku dicopot nika kiai napa nika. Mboten napa-napa anu nika tujuannya agar malaikat masuk. Malaikat itu ndak mau masuk kalau rumah ada gambar ada anjing gitu. Nah, pas gambarnya lho kok gambar kiai lho, mboten asal. Makanya Habib mengatakan omahmu ora bakal terberkati nek fotone Habib gak ono niku saya katakan 100% dusta. Dusta. Nabi itu mengajarkan sebaliknya. Makanya ketika Nabi mengajarkan makam niku roto, dhek malah makamnya dur-duran gitu kan. Makanya mereka itu menyelisihi Nabi. Nah, kita kembali kepada apa yang diajarkan Nabi saja. Ngoten gitu. Pripun? Wonten malih. Nggih, monggo Mas. Pripun? Ya. Itu terbatas mau di mana terus dipasang layar nggak mau masuk rumah kita atau di kamar karena kan mungkin kalau misalkan di rumah itu kita clear. Kalau di kamar-kamar pribadi atau kosan atau gimana itu mereka pasang. Ya. Jadi kisahnya adalah malaikat itu ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kok nggak datang Jibril. Beberapa hari nggak datang. Kan biasa janjian untuk nyemak hafalan Qur'annya. Baik Jibril yang membacakan, Nabi yang menyimak, atau Nabi yang membacakan, Jibril yang menyimak. Oh nggak datang gitu. Kemudian waktu ketemu, Jibril mengatakan, aku ki meh teko jane. Jane wis teko. Ning ngarep omahmu enek kirik kuwi lho, dadi aku ra sida mlebu. Nah, maka gambar niku nanti posisinya tinggal di mana? Umpama rumahnya panjang kados ngeten. Terus sing ada gambarnya dari depan gitu kan. Nah, maka malaikat ketika mau masuk dari depan wis ra sida gitu kan. Karena dia ada di depan. Makanya rumah-rumah sing depannya dikai reca-reca niku, reca kae jenenge apa Pak Joko? Reca sing sok nggawa pentung, sok nggawa ula niku lho. Nah, niku lho, pokoke ngoten niku. Nah, itu dia dari awal enggak mau masuk, udah lihat kayak gitu kan. Makanya kados ten Fatimah niku kudune recane dikrubuti kresek napa-napa ngoten. Iya, karena itu kan masjid gitu loh. Jadi kita tidak boleh memadukan antara keyakinan agama lain. Mereka kan meyakini itu menjaga rumahnya. Padahal rumah seorang muslim itu akan dijaga malaikat justru ketika menjauhkan unsur-unsur syaitoniyah seperti itu. Nah, maka nek misal kos-kosan itu yang ada gambarnya sudah dari depan ya wis enggak mau masuk gitu kan. Tapi kalau yang ada gambarnya paling belakang ya mungkin masih mau masuk di depan sampai paling belakang renek ya. Jadi dia berhenti enggak sampai ke belakang. Gitu ya. Ya, makanya yang terbaik niku kos-kosan barang nyari kos-kosan yang ada tulisannya Islam atau Muslim ngoten niku lho. Nah, karena mungkin nek kos-kosan sak-sake niku otomatis penghunine sak-sake niku mungkin. Dari mulai ada sing misa ten mriku, enten sing janjian ten mriku gitu kan. Nah, kita sing awale jomblo bahagia karena sendirian gitu kan. Nah, delok wong yang-yangan terus bedina akhirnya pengen gitu kan. Nah, terus akhirnya golek mbuh niku naudzubillah nggih. Ada lagi? Cekap nggih. Kita lanjutkan. Jual beli narkoba. Allah Maha baik. Setiap ketentuan syariatnya bertujuan untuk 5 hal yang pokok. Nah, ini yang disebut dengan maqasid syariah. Ada juga istilahnya ad-daruriyatul khamsah. Jadi syariat Islam niku apapun niku pasti dalam rangka menjaga 5 ini, Pak. Apapun, jenengan aja ngomong nopo mawon mesti menjaga 5 ini.
ngomong ke sholat, puasa, haji, zakat, kemudian larangan mencuri, larangan berzina, mesti menjaga 5 ini. Yang pertama menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, menjaga akal, harta, kehormatan. Nah, ini 5. Kemudian maka seluruh hal yang merusak 5 ini dalam Islam dilarang. Kemudian menghalangi orang beribadah itu dilarang, membunuh orang dilarang, minum-minuman keras dilarang, mencuri dilarang, berzina dilarang. Karena orang yang mau sholat itu sebenarnya mau memperbaiki jiwa, kok dihalang-halangi, ya berarti itu dosa. Kemudian orang yang dikasih nyawa kok kemudian dibunuh, berarti niku merusak jiwanya, maka itu dosa. Termasuk merusak akalnya dengan minuman keras, narkoba itu juga dosa. Termasuk merusak harta seorang muslim dengan mencuri, korupsi dan seterusnya itu juga dosa. Termasuk merusak nasab. Merusak nasab seorang muslim, sudah jelas suaminya ini kemudian dadak melu udu, nah itu dosa. Itu namanya berzina. Oleh karena itu, ya, semenjak umat Islam mengenal ganja pada akhir abad 6 Hijriah yang dibawa oleh pasukan Tartar di bawah pimpinan Genghis Khan, para ulama Islam telah mengharamkannya. Jadi di daerah mriko, daerah asale Tartar niki, Tibet mriko, niku ada tanaman namanya opium. Nah, dadi tumbuh niku, Pak. Nah, tumbuhan niku nek dipangan niku nggih iso ngoten nika lah. Kaya piye Mas, mboten ngertos. Tinggal 5 kon niku wong ora cetha niku. Nah, maka disitulah ulama sudah mulai merumuskan. Karena penggunaan ganja karena pengguna ganja tidak akan mendirikan sholat saat dia berada dalam pengaruh obat. Dia begitu berani bahkan membunuh siapapun termasuk orang tuanya sendiri jika tidak memberi uang untuk membeli ganja. Dia juga akan mengalami kerusakan sistem pencernaan, saraf, pernapasan, reproduksi, jantung, mata, kulit, gigi, yang berarti dia bisa membunuh dirinya sendiri secara perlahan. Ini lebih ngomongnya ganja ya, mungkin opium nambah keras lagi gitu. Nah, saat ia kehilangan akal karena pengaruh obat, maka semua hartanya siap dijual untuk mendapatkan obat-obatan tersebut. Bahkan bila pecandu obat itu adalah seorang wanita, namun dan tidak jarang dia menjual diri untuk bisa dapat obat itu. Adapun tentang dalil keharaman obat-obat terlarang ini, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh dirimu, jangan kamu membinasakan dirimu, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepadamu. Allah sudah sayang kasih nikmat, berbagai macam nikmat, ada minuman sehat, makanan sehat, ada udara sehat, ada badan sehat, tidur bisa sehat, kok malah dirusak. Maka di sini Allah melarang seorang muslim itu menganiaya dirinya. Tadi ada dzurriyah khamsah, yang pertama adalah menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa. Jadi jiwa seorang muslim ini harus dijaga, baik jiwa orang lain maupun diri sendiri gitu. Jadi kita tidak boleh niku mumet itu terus sirahnya dijegluk-jeglukin tembok, tidak boleh Pak, tidak boleh gitu. Dipijeti angsal, tapi nek ditutuk-tutuk ke tembok tidak boleh. Apalagi nutuki wong liya itu tidak boleh gitu. Nah, maka ayat di atas menjelaskan larangan Allah untuk bunuh diri, sedangkan mengkonsumsi obat itu terlarang, jelas merupakan tindakan bunuh diri secara perlahan. Berarti pelakunya melanggar larangan Allah dan hukum melanggar larangan Allah adalah haram. Bahkan Pak, enten Bapak niku cerita sama saya. Cerita mbuh niku awalnya cerita napa terus terakhirnya cerita anake niku salah satunya niku ajeng bunuh diri. Gara-gara narkoba. Lah kula penasaran, kok malah gara-gara narkoba bunuh diri ki napa to Pak? Napa istilahnya mboten jenengan kayak duit sehingga ra iso tuku terus dhek stres napa pripun? Mboten. Pas kula cekel, ndalah kok ning kamar mandi kok suwe tak dobrak, dhek wis siap gantung, tak cekel, tak copot, terus tak jak ngomong ya setelah mungkin dikei unjukan, pokoke pun tenang ngoten lah. Pun mboten merontak. Kula tekoki. Apa to Le kok dadak tekan semono? Jawaban keturunan apa? Aku, Pak, selama iki nganggo sabu, kuwi rasane penak. Akhir-akhir iki nganggo sabu wis ra enek rasane. Timbang ra enek rasane penak ning aku nganggo sabu, mendingan aku mati wae. Iku nek dipikir-pikirin alasan apa kuwi? Ra cetha banget ngono. Dong mboten jenengan. Jadi ibaratnya ngeten. Ada kayak wong Covid niku lho. Mangan sate biasanya penak gara-gara kena Covid ora krasa, mending mati wae. Kan aneh itu. Ya itulah akhirnya akalnya rusak. Jadi dia sudah berusaha merusak akalnya, dirinya, bahkan akan menghabisi nyawanya.
Dan niku kula nek krungu niku nganti bingung ngene. Kok yo enek wong ngono kuwi lagi krungu kula gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ummu Salamah, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa muftirin." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang segala hal yang memabukkan dan menghilangkan akal. Pun cetha niku. Wah, nggak ngilangnya akal waras niku sudah jadi waras jadi edan itu enggak boleh gitu. Kemudian yang ketiga, ijma' para ulama yang dinukil oleh Al-Qarafi yang beliau wafat pada 684 Hijriah, ia berkata para ulama fikih di zaman sekarang sepakat melarang tumbuhan yang dikenal dengan nama hashish ganja yang dikonsumsi oleh orang-orang fasik. Jadi yang mengkonsumsi ganja itu sampai disebut orang fasik. Kenapa? Biasanya ra tau salat, terus biasanya ya karo mendem, sok-sok ya karo zina, omongannya pating klenyit. Ini orang-orang fasik, ciri-ciri orang-orang fasik. Akan tetapi dibolehkan menggunakan obat itu untuk keperluan medis seperti bius lokal atau total pada saat operasi berat dengan ketentuan berdasarkan nasihat atau arahan dari dokter. Jadi bukan sembarangan orang. Kemudian An-Nawawi berkata, bila dibutuhkan mengkonsumsi obat itu saat amputasi tangan yang telah membusuk, terdapat perbedaan pendapat ulama, maka pendapat yang terkuat membolehkan. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, haram hukumnya mengkonsumsi segala benda yang merusak tubuh seperti opium, kecuali sedikit dalam rangka untuk keperluan pengobatan dan diyakini tidak akan membahayakan jiwa. Nah, yang bisa merumuskan ini ya cuma dokter, gitu. Jadi bukan merumus ke dewe, mboten. Nah, setelah mengetahui haram hukumnya mengkonsumsi obat-obat terlarang kecuali untuk keperluan medis, maka hukum menanam, mengolah dan memperjualbelikannya juga haram. Kecuali jenengan ditunjuk sama pemerintah. Oh, saya tunjuk nih Pak Joko Irianto pasca pensiun untuk nanam opium, ada SK-nya dari pemerintah, boleh. Nah, ini ku yo ora entuk dicipi dhewe ndak boleh. Jadi benar-benar pemerintah akan mengontrol berapa yang ditanam, panen berapa, nanti disetorkan berapa, ngoten. Ndak sembarangan distribusinya. Maka setelah mengetahui ini, nggih, seorang muslim harus menjauhinya. Nabi SAW bersabda, "Wa inna Allah azza wa jalla idza harrama 'ala qaumin akala syai'in harrama samanahu." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan jual belinya atau uang pendapatan dari jual belinya. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, menjual ganja kepada orang untuk dikonsumsi hukumnya haram, sekalipun si penjual tidak mengetahui pasti bahwa si pembeli akan menyalahgunakannya. Sama seperti haramnya menjual obat kepada orang yang meminum minuman keras. Makanya apoteker niku, Mas Anjis ini apoteker. Nah, yang di apotek itu udah ngerti ini obat ini mengandung mengandung bahan-bahan yang marai mabuk. Lah, kok terus dituku kalih begajul ra cetha niku dienggo mendem enten. Jadi obat batuk tertentu niku gaene ditukoni mung dienggo sako ngoten niku. Soalnya obat ini termasuk obat generik murah, sebotol mung 5.000. Jadi bareng ngamen gejreng-gejreng entuk tukoke niku. Nek ran toko bangunan, toko Aibon niku enggak boleh. Jenengan sebagai penjaga toko ngedoli wong ra cetha niku toko Aibon arep mbok boleh ngelem Mas, udah bahasane ngoten ndak boleh. Nggih. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak boleh meladeni orang-orang yang menjual sesuatu yang membahayakan dirinya dan orang lain. Mungkin iki rumiyin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya